eh Sederhananya sih do your best gitu aja ya. Jadi apapun yang kita kerjakan berikan yang terbaik, Hmm, ya enggak? Karena benar. hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Oke guys, balik lagi sama channel gue Black Sweet. Di video kali ini Black Sweet kembali di hashtag ini kata aku ya. Kali ini gue kedatangan guru favorit gue di sekolah. Eh, ini dikenal sebagai Miss Indira. Kalian tahu kan kalau Miss itu panggilan untuk seorang guru bahasa Inggris tentunya. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol about teacher sama Miss, karena Miss kan sebagai guru gitu. Jadi kita mau ngambil sudut pandang dari ini sebagai guru lah ya. Oke, langsung aja Miss. Gimana Miss? Maksudnya kabar Miss untuk kali ini? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah. aja. Ya. Terus udah berapa lama sih Miss jadi guru? Kalau jadi guru di SMK 13 mah Hmm. tahun 2012. Oh, Jadi 2012. kurang lebih 8 tahun ya. Oh, 8 tahun nih. Tapi kalau mulai ngajar mah kurang lebih dari tahun 2000-an. Oh, tahun 2000. Itu pas pertama ngajar Miss jadi guru apa? Guru bahasa Inggris Oh pastinya. ya, terus maksudnya di Eh, SMA atau SMP? Ya awalnya mah waktu itu masih kuliah Hmm. ya. Jadi kayak kerja sambilan gitu ya, part time job. Oh, Jadi guru les bahasa Inggris anak-anak. tahun 2000 itu tapi Miss. Ya 2000 Di di Bali. di Bali. Karena Miss kan kuliahnya dulu di Bali, lahir besar tinggal kuliah di Bali. Oh, tapi memutuskan untuk pindah ke Bandungnya? Because I got married. Oh, karena Mengikuti menikah. suami Oh, iya. ceritanya. Iya. Terus mungkin langsung ke ngelamar atau gimana ke sekolah? Pindah ke Bandung itu tahun 2009. Hmm. Terus baru masuk ke 13 itu tahun 2012. Oh. Iya, karena ada murid les di rumah Iya. yang orang tuanya kebetulan juga guru di sini. Hmm. Terus ditawarin ada posisi, mau nggak ngelamar di sini? Terus Oh. iseng-iseng coba, mulai deh tahun 2012. Tapi Miss sebelum jadi guru cita-cita Miss? Kalau cita-cita mah kalau dari kecil mah suka berubah-ubah Iya, ya iya, nggak? benar. Anak-anak sukanya jadi dokter, Iya. jadi apa presiden zaman dulu gitu ya. Sedangkan Benar-benar. Indonesia presiden baru berapa nih, sudah Iya, sekian tahun. Dulu pernah pengen jadi pramugari. Oh, Jadi pramugari. kenapa pengen jadi pramugari? Pengen jalan-jalan gratis. Hmm. Nah, itu tujuan awalnya, tujuan pengen pertama. jalan-jalan gratis. Nah, terus kebetulan kakek dari Hmm. pihak mama itu kepala sekolah. Oh. Nah, terus setiap kali kita liburan ke tempat kakek di Madiun ya, Jawa Timur, anak-anak tuh suka manggil Mbah Guru. Mbah Guru. Iya, dipanggilnya Mbah Guru ya, kakek Miss itu dipanggil Mbah Guru. Dan satu kampung itu, satu desa itu nggak ada yang nggak kenal. Dari Sama Mbah ujung Guru ke ini? ujung semuanya itu kenal. Oh, Oh, kenal. ini cucunya Mbah Guru datang. Oh. Gitu. Jadi ada kayak rasa apa ya? Ada rasa bangga Iya. gitu ya, punya kakek yang satu desa tahu, satu desa hormat gitu ya. Nah, barangkali itu juga salah satu hal yang menginspirasi. Oh. Jadi pengen jadi guru Jadi nantinya guru, gitu. gitu. Terus pertama Miss jadi guru, apa sih yang Miss rasain gitu? Pas adaptasi pertama banget jadi guru. Eh, Waktu pertama kali jadi guru atau pertama kali ngajar bahasa Inggris? Pertama kali jadi guru. Berarti di sini, di sekolah Iya, ini. di sekolah Oh, eh, karena memang suka ngajar sih ya, Hmm. suka ketemu orang gitu ya. Dulu pernah sempat habis kuliah itu kerja kantoran, ya. Oh, pernah kerja. Pernah kerja kantoran, tapi hanya bertahan 2 minggu. Ya, jadi kerja di balik meja, ketemuannya hanya komputer doang gitu Iya, ya. benar. Ngerasa bahwa that's not my passion gitu loh, Oh. bukan passionnya gitu ya. Jadi akhirnya balik lagi setelah 2 minggu, balik lagi ngajar gitu ya. Kenapa suka ngajar? Satu, ketemu banyak orang Iya, benar. ya, ketemu banyak orang, terus bisa belajar banyak karakter orang ya. Murid dalam satu kelas bisa dibayangin ya, di sini aja Iya. paling sedikit sekelas 27 orang. Paling sedikit. Paling sedikit kan 27 orang ya. 27 orang itu isi kepalanya beda-beda. Iya. Kebayangnya satu guru itu harus berusaha memahami 27. ke 27 orang ini gitu. Tapi
It's challenging ya, menantang iya, menarik iya, it's tiring sometimes, melelahkannya juga ada, tapi but I enjoy it very much ya. Jadi karena Miss menikmati pekerjaan ini, jadi kesulitan juga bisa dilewati lah. Tapi cara Miss friendly sama siswanya sendiri gimana itu Miss kalau misalkan gitu? Nah, jadi gini ya, guru itu semua kan pernah jadi murid, ya nggak? Nah, jadi pasti guru itu sebenarnya tahu kalau pas jadi murid itu gimana sih perasaannya. Sebel kalau dikasih PR, Terus kalau lama tuh malas. Karena pernah jadi murid, guru itu seharusnya paham hal-hal tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara buat bisa dekat dan lebih memahami muridnya. Gitu. Misalnya nih, ngajar anak analis, anak TKJ, RPL, beda pendekatannya. Iya enggak? Kelas analis bagian besar isinya cewek. Iya dong ya. TKJ RPL adalah male dominated kelas yang didominasi cowok. Pasti approach-nya itu beda. Cara ngomongnya, cara ngobrolnya juga beda. Gitu caranya. Terus di masa pandemi ini ya Miss, apa yang Miss nilai dalam pelajaran daring? Maksudnya kayak misalkan seberapa efektif sih daring menurut Miss? Efektif atau enggaknya daring itu nggak hanya di tangan guru ya, jadi itu juga adalah kerjasama yang baik antara guru, siswa dan orang tua juga. Kenapa? Karena kita tidak melihat secara fisik ya nyata di depan. Kalau misalnya kita ngajar di kelas kan, sok Lukmi nggak ngerti gini, gitu ya, langsung dijelasin, gitu kan. Nah kalau daring, guru benar-benar ada berdasarkan trust, rasa percaya bahwa saya kasih tugas ini, ya, kamu di rumah kerjakan, benar. Jangan copy paste, ya kan? Meskipun kalau kita lihat hasilnya ketahuan ya, misalnya itu copy and paste from the internet. Nah itu yang pertama harus ada trust antara siswa dan murid, siswa dan guru, kemudian salah satu kesulitan selama masa daring ini adalah koneksi internet. Itu sangat kendala berarti. Karena gini ya, pelajaran kan nggak satu. Kebayang nggak kalau misalnya punya sehari itu ada 3 pelajaran, 3-3-nya pengen nge-zoom. Oh iya. Ya kan? Benar. Mungkin nggak nge-zoom cuma 15 menit, nggak mungkin. Ya kan? Akan kesampai semua. Nah benar. Jadi guru itu harus punya plan A, plan B, plan C, ya, rencana A, B, C. Kalau misalnya nge-zoomnya nggak bisa, harus apa? Iya benar. Kalau cuma penugasan lewat GCR, Google Classroom, anak-anak bosan, iya nggak? Iya, terus aja tugas, gitu kan? Kalau nge-zoom terus, kuota internetnya bobol. Nah, kan? Jadi pasti harus mempersiapkan modul juga. Kemudian yang sangat Miss rasakan adalah kreativitas guru itu sangat dituntut dalam daring. Iya nggak? Iya benar. Yang awalnya ketemu nggak usah mikir gimana nih bikin video pembelajaran. Gimana cara penyampaian kalau nggak tatap muka langsung. Ya, jadi tantangan-tantangan seperti itulah yang harus dihadapi oleh guru pada masa pandemi ini. Gitu. Tapi ini pasti nemuin dong maksudnya kayak murid-murid yang nyeleneh gitu. Oh pasti itu ya. Dan respon Miss sendiri terhadap murid-murid seperti itu kayak gimana sih? Kalau kita tatap muka, kalau mau mabal gimana coba caranya? Nggak masuk kelas? Iya, kabur langsung. Kabur ke kantin atau keluar dari sekolah. Nah, kalau daring lebih banyak lagi caranya. Tapi tinggal gampang, 1 langkah, matikan videonya saat Zoom, ya nggak? Entah orangnya di mana, yang penting online di Zoom misalnya. Atau kalau di GCR yang penting sudah absen misalnya. Ya, jadi kalau untuk anak-anak yang terlambat mengerjakan tugas, kemudian telat masuk ke kelas, gitu ya. Langkah pertama adalah tanyain laporan dulu ke wali kelas. Jadi guru mata pelajaran itu harus kerjasama baik dengan wali kelas. Tapi tegur langsung siswa nggak, Mas? Kan kita harus tanya dulu. Ini si A misalnya nih nggak hadir di bahasa Inggris, kenapa? Ada kabarnya nggak? Nah, gitu kan. Jadi emang tiap hari harus ngerekap absen, gitu kan, setor ke wali kelasnya. Karena banyak siswa yang tidak melapor, tidak menginformasikan kenapa nggak hadir misalnya. Tahu-tahu kalau diem aja nih, misalnya gurunya diem nggak nanyain,
sampai minggu depan juga nggak ada kabarnya gitu kan. Bahkan mungkin ketemu minggu depan juga nggak ada lagi. Tahu-tahu 1 semester ini kemana anaknya nggak ada iya. gitu kan. Jadi emang harus komunikasi dengan wali kelas. Kemudian tanya ke anaknya juga kenapa, kendalanya apa gitu. Tapi ada alternatif sendiri nggak sih dari sekolah kalau misalkan emang benar-benar kendala dalam siswa kayak misalkan koneksi dan misalkan handphone atau apapun itu, ada maksudnya kebijakan dari sekolah nggak harus gimana ya? Ya gini ya, ada siswa juga yang tidak punya perangkat pendukung untuk daring, misalnya handphone, laptop gitu ya. Sekolah memberi kesempatan buat siswa ini untuk datang ke sekolah. Jadi ambil materi ke sekolah. Kan guru juga nyiapin modul ya. Nah, modul ini bisa diambil ke sekolah, siswanya datang gitu. Tapi informasi si siswa kan nggak mungkin kita. Biasanya orang tuanya punya HP. Pasti di keluarga adalah satu. Gitu. Jadi informasi ke orang tuanya ke anaknya, baru anaknya ke sekolah. Itu salah satu alternatifnya. Sih benar. Nah, Miss, misalkan dalam pengajaran Miss selama ini sebagai guru, mungkin bisa disebut udah berapa tahun? Resmi jadi guru 8 di sini doang. Kalau di sini doang 8 tahun. Kalau udah ngajar berarti hampir 20 tahun hampir kali. 20 tahun. Dari 20 tahun perjalanan Miss, terus kan pasti Miss banyak ketemu siswa-siswi dari dulu, mungkin ya dari siswa-siswa dulu sampai saat ini. Menurut Miss perkembangan murid-murid dari tahun ke tahun lebih baik atau makin menurun? Oke. Pandangan Miss aja, wah ini mah gitu. Gini. Kalau secara penguasaan teknologi ya makin kesini emang semakin baik ya. Sosial media semakin banyak, gadget semakin keren gitu kan. Tapi ada hal-hal yang Miss anggap mengalami penurunan. Menurut Miss sendiri? Ya, gitu menurut Miss secara Miss pribadi ya, pengalaman 20 tahun mengajar ini. Itu adalah sopan santun atau etika. Ya, etika berkomunikasi dengan guru dan juga dengan teman sebaya. Apalagi sekarang dengan semakin banyaknya sosial media, kadang-kadang awareness atau kesadaran bahwa pentingnya sopan santun meskipun di media sosial itu berkurang. Jadi attitude jadi makin kurang ya? Iya benar. Jadi gini, Miss kasih contoh sederhana ya, apalagi masa-masa pandemi sekarang ya dengan daring. Etika mengirim pesan di WhatsApp. Itu sederhana kan kelihatannya gitu ya, tapi banyak anak-anak yang tidak sadar ya bahwa itu kurang sopan. Satu, mengirim pesan malam-malam. Ya, nggak etis lah. Jadi, gitu. Istilahnya kayak gini, ingatnya sekarang di jam 1 malam kirim aja. Nah, nggak gitu mikir kan? bahwa besok deh, udah aja besok gitu. Iya, gitu kan. Satu, mengirim pesan malam-malam. Terus penggunaan bahasa. Kalau sama teman kan pasti Lukmi sering disingkat-singkat. Iya, benar. Mau bilang iya huruf Y aja, ya kan? Nggak mau G. Nah, tapi kalau ke orang yang lebih tua, orang yang dihormati, itu kan kurang sopan. Pasti ada lah tata keramanya gitu. Benar. Terus ngirim pesan tidak menyebutkan ini siapa. Ujuk-ujuk nanya, tugas saya belum dikumpulkan, misalnya. Itu kan hal-hal sederhana tapi sebenarnya penting. Pentingnya buat apa? Penting kalau nanti terjun di masyarakat. Kalau bekerja misalnya, iya nggak? Di keatasan. Benar, gitu. Jadi buat kalian, siswa-siswa atau murid-murid yang sekarang lagi dari ayolah, maksudnya sikapnya lebih ditingkatkan ya Mi, maksudnya kepada guru. Kalian kan maksudnya guru itu sebagai orang tua kedua ya Mi, di sekolah. Nah, jadi usahainlah untuk bicara yang baik atau kasih alasan atau maksudnya informasi ke guru dengan baik lah ya. Jangan tiba-tiba hilang atau omongannya yang nggak enak gitu. Soalnya kan di chat juga emang nggak ada intonasi ya Mi. Iya, jadi dalam keadaan misalkan Miss lagi pusing mungkin di rumah, terus jadi bacanya jadi kok ini kayak ngegas gitu anaknya. Padahal emang biasa aja mungkin anaknya ngetiknya. Nah. Oke, kita lepas dari daring ya Miss. Mungkin kalau Miss sendiri gini ya, kan guru 20 tahun terus 8 tahun resmi di sini. Cara Miss bagi waktu sama keluarga gimana sih? Kan kebanyakan gitu maksudnya Miss fokus sama anak orang lain gitu. Sedangkan anak sendiri kadang suka lupa gitu. Tapi memang ini terasa banget saat masa pandemi ya. Jadi sebagai orang tua, kalau masa sekolah tatap muka, kita kan istilahnya menyerahkan anak kepada sekolah gitu ya, urusan belajarnya. Anaknya Miss yang pertama misalnya ya, dari pagi sampai jam 2 siang kan dia ada di sekolah ya.
ketemu-ketemu paling nanti sore Ya. ya begitu pulang kerja. Jadi keriuhan dia di sekolah itu sudah dipegang oleh gurunya. Gitu kan. Nah sekarang saat masa pandemi ini baru kerasa harus menemani daring di rumah gitu ya, bahwa memang tugas guru di sekolah itu tidak mudah gitu kan. Itu yang harus disadari orang tua di rumah, bahwa peran guru di sekolah itu cukup berat gitu ya. Jadi memang komunikasi harus saling memahami itu perlu. Jangan menyerahkan 100% anaknya pada sekolah, terutama anak-anak usia SD dan prasekolah ya. Masih tahap harus benar-benar diawasi lah. Iya benar. Kalau membagi waktu, karena jadwal mengajar itu kan sudah pasti ya. Jadi kita pasti sudah tahu bahwa kapan harus masak, kapan harus menemani anak daring gitu ya. Kapan harus ngurus suami. Benar, gitu. karena kelas kan nggak mungkin mulai sebelum jam 7 ya. Berarti otomatis yang namanya ibu-ibu sehabis subuh ya sudah mulai aktivitasnya memasak dan sebagainya, memastikan bahwa begitu Miss mulai ngajar, anak-anak sudah sarapan, sudah mandi gitu. Insya Allah kalau waktu mah masih bisa dibagi. Masih bisa lah. Masih bisa. Masih kondusif. Aman terkendali. Aman terkendali. Nah, Miss, dalam perjalanan 20 tahun Miss, ada sih pernah nggak sih Miss temuin misalkan ketemu siswa atau momen yang sama siswa itu nggak kelupain, entah hal baik maupun buruk gitu, yang sampai Miss masih teringat gitu, oh dulu ada nih satu siswa yang sama Miss sampai wah gitu. Kalau satu siswa gitu enggak sih ya. Cuma gini, guru itu bangganya adalah bukan kalau si gurunya berprestasi ya, tapi kalau anak didiknya berprestasi, kalau anak didiknya berhasil, kalau anak didiknya merasa bahwa apa yang diajarkan itu bermanfaat buat mereka. Lulusan yang baru tahun ini ya, ada lulusan tahun 2020 ya benar. Lulusan corona gitu ya. Lulusan online. Ada yang tiba-tiba nge-WA gitu ya. Karena nggak ada wisuda kan ya. Jadi kirim pesan lewat WA. Dia bilang gini. Sebenarnya sederhana isinya ya, tapi yang membuat Miss merasa bahwa oh ternyata meskipun sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa membawa perubahan buat hidup seseorang gitu ya. Dia bilang bahwa salah satu omongan Miss di perwalian, kebetulan ini anak wali dulu ya. Anak wali. Omongan Miss di perwalian yang bilang bahwa kita harus berani menantang diri kita sendiri, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar nih kita punya kemampuan ini nih, tapi karena nggak pernah dicoba, akhirnya kita nggak tahu, ya nggak. Ukmi nggak kebayang dong dulu bakal bisa jadi YouTuber nih ya sekarang ya. Gitu kan. Jadi dia bilang karena dulu Miss bilang gitu, kemudian mendorong dia untuk ikut lomba, akhirnya dia merasa menemukan potensi dia gitu ya. Jadi hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat kesan yang mendalam buat seorang guru. Termasuk kelas Lukmi ya, tahun kemarin berarti ya. Termasuk kelasnya. Jadi meskipun sederhana, yang diingat adalah anak-anaknya akan diingat kenapa gitu ya. Jadi kalau Miss masuk kelas, kalau menjawab salam itu paling heboh pokoknya ya. Kelas ini kalau menjawab salam, meskipun mereka ngantuk, tiba-tiba kalau salam mereka semangat aja gitu ya. Jadi, dan meniru gaya salam Miss. Jadi pokoknya kelas Lukmi itu mah teringat sepanjang masa. Nah, Miss, apa sih maksudnya yang sekarang Miss harapin kepada siswa-siswa yang baru maupun yang udah lulus dari Miss sendiri gitu ke mereka? Kalau buat yang sekarang masih sekolah, cuma pengen ngingetin doang gitu ya, bahwa masa pandemi ini nggak mudah buat semua orang, nggak buat gurunya, nggak juga buat muridnya dan orang tua gitu ya. Jadi selagi kesempatan belajar ini masih ada gitu ya, tolong dimanfaatkan dengan baik, karena ada banyak anak-anak di luar sana yang pengen sekolah tapi nggak bisa gitu ya. Jangankan daring, yang luring aja, luring itu tatap muka langsung ya, luring juga nggak bisa, entah karena kondisi perekonomian, entah karena lokasi rumahnya yang memang aksesnya jauh dari sekolah gitu ya. Jadi kalian yang masih bisa mengikuti pelajaran secara daring harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jadi dinikmati saja masa-masa ini, tetap belajar seperti biasa, karena belajar kan sebenarnya tidak terbatas waktu dan tempat, ya enggak, belajar bisa di mana aja. Jadi
meskipun nggak bisa tatap muka langsung, tapi tetap belajar dengan baik, maksimalkan. Jangan sampai nanti ada cap bahwa begitu lulus, lulusan corona, ilmunya minimalis gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan seperti itu. Kemudian buat yang sudah lulus, memang ada banyak kesedihan pasti ya, nggak bisa wisuda, ya nggak pakai nggak pakai toga, nggak naik ke panggung, nggak pakai jas sama dasi gitu kan, istilahnya disesali gitu ya. Tapi pasti akan ada hal-hal baik yang datang gitu ya, sepanjang kita tetap berpikiran positif dan tetap melakukan hal-hal yang baik. Sederhana aja sebenarnya konsep hidup ya, nggak banyak bersyukur dan nikmati saja apa yang sudah kita dapat. Nah itu guys, untuk kalian yang lihat ini pemirsa Black Sweet, untuk para siswa ataupun siswi yang sekarang lagi berjuang kelas online, dan kalianlah maksimalin, benar kata Miss, dalam pandemi ini kita semua juga lagi berjuang ya Miss, entah dalam ekonomi, entah dalam kesehatan, dan entah dalam pendidikan juga ya Miss. Terus ada pesan tersendiri nggak Miss untuk Miss sebagai guru? Sederhananya sih do your best gitu aja ya. Jadi apapun yang kita kerjakan berikan yang terbaik, ya enggak? Karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Mantap. Balikin sama Miss, usaha tidak mengkhianati hasil biasanya Miss. Oh gitu? Iya. Mungkin segitu aja Miss. Ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama konten ini, kalian bisa like, terus share ke teman-teman kalian. Kalau mau yang subscribe aja lah ya. Kalau bisa nanti aku simpan link channel Miss juga punya channel gitu, channel edukasi ya buat kalian ya, untuk belajar bahasa Inggris ya Miss. Dan mungkin segitu aja video dari Black Sweet kali ini di hashtag ini kata aku. See you next time. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada komentar atau saran atau apapun itu, kalian bisa diskusi aja di kolom komentar. Oke? Saya sama Miss pamit, Black Sweet pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.